Halo, selamat siang semua. Kami dari kelompok Perpajakan Internasional ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul P3B dan UMKM menghadapi pajak berganda dalam ekspor tas anyaman rotan ke Filipina. Dengan saya di sini Selina, Wikaran Situmorang, dan teman saya. Saya Krusini Tambur Nabitapulu. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, tapi sebelum itu kami ingin memberitahu, kami memilih UMKM tas anyaman rotan dalam menghadapi tantangan P3B. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh UMKM tas anyaman rotan ini beroperasi lintas negara, yaitu pajak berganda. Hal ini akan sangat memberatkan bagi wajib pajak, memicu ekonomi global dengan biaya tinggi, serta menghambat mobilitas global. Mencegah pengenaan pajak berganda harus dihindari karena dapat menimbulkan keraguan antara pihak baik subjek maupun objek perpajakan. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, diperlukan cara dan metode yang tepat untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Perjanjian pajak berganda atau P3B muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Perjanjian pajak berganda atau P3B atau sering disebut dengan Tax Treaty adalah suatu perjanjian perpajakan antar dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak perpajakan atas segala penghasilan yang diperoleh penduduk salah satu atau kedua negara dengan tujuan meminimalisir terjadinya pajak berganda dan untuk menarik modal asing ke dalam negeri. Perjanjian pajak berganda juga digunakan untuk menentukan alokasi hak perpajakan atas transaksi antara negara asal dengan negara tempat tinggal. Adapun tujuan yang dimiliki P3B seperti mencegah pengelakan pajak, memberikan kepastian hukum sebagai alat pertukaran informasi, penyelesaian sengketa dalam P3B, non-diskriminasi, dan sebagai bantuan dalam penagihan pajak, menurut Albertus Kuku Yudi Pratama tahun 2022. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kristinita mengenai kaitan P3B dengan Filipina dan tas anyaman rotan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kaitan P3B dengan Filipina dan tas anyaman rotan. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Filipina merupakan langkah strategis untuk meningkatkan hubungan ekonomis dan perdagangan antara kedua negara. Dalam konteks ini, P3B menjadi sangat relevan bagi UMKM yang terlibat dalam ekspor, termasuk produk tas anyaman rotan. Dampak P3B terhadap ekspor tas anyaman rotan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan beban pajak. Dengan adanya P3B, UMKM yang mengekspor tas anyaman rotan dari Indonesia ke Filipina dapat mengurangi beban pajak yang mereka tanggung. Misalnya, jika UMKM dikenakan pajak penghasilan di kedua negara, P3B memungkinkan mereka untuk mengklaim pengurangan pajak di negara tujuan berdasarkan pajak yang telah dibayarkan di negara ini. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing produk tas anyaman rotan di pasar Filipina. Yang kedua, meningkatkan daya tarik pasar. P3B memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha, sehingga UMKM merasa lebih nyaman untuk melakukan ekspor dengan mengurangi ketidakpastian terkait kewajiban pajak. P3B dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk memasuki pasar Filipina yang merupakan pasar potensial bagi produk tas anyaman rotan. Yang ketiga, promosi kerjasama ekonomi. P3B juga dapat mendorong kerjasama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Filipina. Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara dapat saling mendukung dalam pengembangan industri kreatif, termasuk industri tas anyaman rotan. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, teknologi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, peningkatan kualitas produk. Dengan adanya P3B, UMKM dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas produk tas anyaman rotan mereka. Dengan mengurangi beban pajak, UMKM memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk, sehingga dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen Filipina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selina. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi pajak berganda saat mengekspor tas anyaman rotan ke Filipina. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan strategi yang diterapkan oleh pelaku. Yang kedua,
Teknik pengumpulan data. Data dilakukan melalui satu teknik, yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka terkait pajak berganda, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang ditetapkan. Wawancara dilakukan melalui Zoom. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami dapatkan melalui salah satu pegawai UMKM tas anyaman rotan yang mengekspor barangnya ke Filipina. Hasil penelitian ini sudah kami rangkum melalui wawancara yang kami dapatkan dari pegawai tersebut. Yang pertama merupakan manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM dari penerapan P3B tersebut. Penerapan P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi UMKM tas anyaman rotan dalam konteks ekspor. Pertama, pengurangan pajak berganda sangat krusial. Dengan adanya P3B, UMKM dapat menghindari pembayaran pajak di dua negara, yaitu negara asal dan negara tujuan. Hal ini tentu saja mengurangi beban pajak yang harus ditanggung, sehingga meningkatkan profitabilitas produk kami. Kedua, daya saing yang lebih baik adalah manfaat yang langsung kami rasakan. Dengan mengurangi pajak, kami dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar internasional. Ini sangat penting untuk menarik minat pembeli di luar negeri. P3B juga membuka akses ke pasar internasional yang lebih luas, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak. Kami merasa lebih percaya diri untuk menjelajahi berbagai pasar, yang sebelumnya mungkin kami anggap terlalu rumit. Selanjutnya, penerapan P3B memberikan stabilitas keuangan. Dengan biaya pajak yang lebih rendah, kami dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan produk dan pemasaran, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas dan daya tarik produk kami. Kami juga merasakan peningkatan citra perusahaan. Dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, kami dapat menunjukkan kepada klien internasional bahwa kami adalah bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, P3B meningkatkan pengetahuan perpajakan kami. Melalui proses ini, kami belajar banyak tentang aspek perpajakan internasional yang sebelumnya kami tidak tahu, yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dukungan dari pemerintah juga tidak kalah penting. P3B seringkali disertai dengan program pelatihan yang membantu kami memahami dan memanfaatkan perjanjian ini secara maksimal. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua itu ada pihak yang terlibat dalam implementasi P3B. Dalam implementasi P3B, ada beberapa pihak yang terlibat, dan masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, pemerintah berperan dalam merundingkan dan menetapkan perjanjian dengan negara-negara mitra. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada UMKM mengenai manfaat P3B dan menyusun kebijakan yang mendukung perjanjian ini. Yang kedua, Kementerian Perdagangan yang memfasilitasi hubungan perdagangan internasional. Mereka berperan dalam mempromosikan produk UMKM, termasuk tas anyaman rotan, dan menyediakan informasi tentang pasar internasional yang dapat diakses oleh UMKM. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak juga sangat penting, karena mereka mengawasi penerapan undang-undang perpajakan dan memberikan panduan tentang prosedur perpajakan. Ini membantu UMKM memahami cara memanfaatkan P3B untuk menghindari pajak berganda. Yang keempat, Asosiasi UMKM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha. Mereka mengadvokasi kepentingan anggota dan menyediakan dukungan teknis, termasuk program pelatihan untuk membantu UMKM memahami penerapan P3B. Terakhir, dengan dukungan dari berbagai pihak ini, UMKM tas anyaman rotan dapat lebih mudah memanfaatkan P3B untuk meningkatkan daya saing dan akses ke pasar internasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Selina. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga ada dampak dari P3B dalam transaksi internasional. UMKM kerajinan tangan tas anyaman rotan mulai merasakan dampak dari P3B setelah perjanjian tersebut ditandatangani dan diterapkan. Umumnya, dampak ini bisa dirasakan dalam beberapa fase. Setelah P3B ditandatangani, penting bagi UMKM untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang sering diadakan oleh pemerintah dan asosiasi UMKM.
Dalam fase ini, mereka mulai memahami manfaat dari perjanjian tersebut, terutama dalam menghindari pajak berganda. Setelah itu, dalam rentang waktu 1 hingga 2 tahun, ketika UMKM telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan mulai menjalin hubungan dengan pasar internasional, mereka biasanya mulai merasakan peningkatan volume ekspor. Respon positif dari pasar juga menjadi indikator bahwa mereka mendapatkan manfaat dari P3B. Jadi, secara keseluruhan, UMKM tas anyaman rotan dapat mulai merasakan dampak dari P3B dalam transaksi internasional dalam waktu sekitar 1 hingga 3 tahun setelah penerapan perjanjian tersebut. Tergantung pada seberapa cepat mereka memanfaatkan informasi dan peluang yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jenita. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang keempat, memanfaatkan P3B untuk mengurangi pajak berganda dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. UMKM kerajinan tangan tas anyaman rotan sangat perlu memanfaatkan P3B atau perjanjian pajak berganda karena ada beberapa alasan penting. Yang pertama, P3B membantu UMKM mengurangi pajak berganda yang bisa dikenakan ketika mereka melakukan transaksi internasional. Tanpa perjanjian ini, UMKM mungkin harus membayar pajak di negara asal dan juga di negara tujuan. Ini jelas akan mengurangi margin keuntungan mereka. Yang kedua, dengan adanya P3B, UMKM dapat bersaing lebih baik di pasar internasional. Mereka bisa menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif karena bahan pajak yang lebih ringan. Ini sangat penting dalam industri kerajinan tangan yang seringkali berorientasi pada harga dan kualitas. Yang ketiga, pemahaman tentang P3B memungkinkan UMKM untuk lebih percaya diri dalam memasuki pasar luar negeri. Mereka bisa merencanakan strategi ekspor dengan lebih baik, mengetahui di mana mereka bisa menghemat biaya dan bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Akhirnya, dengan memanfaatkan P3B, UMKM tidak hanya meningkatkan daya saing produk mereka, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dengan menciptakan lebih banyak lapangan dan meningkatkan reputasi produk kerajinan Indonesia di pasar global. Jadi, secara keseluruhan, memanfaatkan P3B adalah langkah strategis bagi UMKM kerajinan tangan tas anyaman rotan untuk tumbuh dan berkompetisi di tingkat internasional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Selina. Baik, selanjutnya memanfaatkan P3B untuk mengurangi pajak berganda yang dikenakan pada produk mereka saat melakukan ekspor. Ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh UMKM tas anyaman rotan untuk memanfaatkan P3B dalam mengurangi pajak berganda saat melakukan ekspor. Yang pertama, mempelajari isi P3B. UMKM perlu memahami detail dari perjanjian ini, termasuk negara-negara mana yang terlibat dan jenis pajak yang dapat dihindari. Pengetahuan ini sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka. Yang kedua, mendapatkan sertifikat asal. Saat mengekspor, UMKM harus memastikan bahwa mereka memiliki sertifikat asal yang menunjukkan bahwa produk mereka berasal dari Indonesia. Sertifikat ini sangat penting karena akan digunakan untuk mengklaim pengurangan pajak di negara tujuan. Terus yang ketiga, berkolaborasi dengan konsultan pajak. UMKM bisa bekerja sama dengan konsultan pajak atau ahli yang memahami P3B. Mereka dapat memberikan nasihat dan membantu UMKM dalam proses administratif yang diperlukan untuk memanfaatkan perjanjian ini. Yang keempat, berpartisipasi dalam pelatihan dan sosialisasi. Banyak lembaga pemerintah dan asosiasi UMKM yang mengadakan pelatihan tentang P3B. Dengan mengikuti pelatihan ini, UMKM dapat memperoleh informasi terkini dan strategi untuk memanfaatkan P3B secara efektif. Yang kelima, mendokumentasikan semua transaksi dengan baik. Penting bagi UMKM untuk menjaga catatan transaksi yang jelas dan lengkap. Ini akan mempermudah proses klaim pengurangan pajak ketika mereka melakukan ekspor. Dengan langkah-langkah ini, UMKM tas anyaman rotan dapat secara efektif memanfaatkan P3B untuk mengurangi pajak berganda dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Baik, sekarang teman saya Jenita akan memberikan kesimpulan dari penelitian ini. Baik, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berganda merupakan tantangan signifikan bagi UMKM
yang mengekspor tas anyaman rotan ke Filipina. Meskipun terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Filipina, banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari hal ini dan tidak memahami cara memanfaatkannya. Kurangnya pemahaman ini dampak pada daya saing produk dan margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pajak berganda. Baik, sekian dari presentasi laporan penelitian kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga presentasi laporan penelitian ini dapat berguna bagi kita semua ke depannya. Dengan saya, Selina Wikarani Situmorang, Saya Kristinita Corona Pitapulo. mengucapkan terima kasih.